kita simak bersama, semoga apa yang beliau sampaikan akan arah ilmu bagi kita dan meningkatkan iman dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Hingga sebagai acara terakhir, sebagai penutup, jamaah jangan pulang dulu, kita ngopi bersama di teras masjid. Oke, dari kami cukup sekian, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya tentu puji-pujian mutlak milik Allah. Nahmadu, kita senantiasa memujinya dalam setiap kondisi yang kita terima atau kita alami. Wanasta'inu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya dalam setiap perkara kita. Wa nastaghfiruh, dan senantiasa juga memohon ampun kepadanya, baik dari kesalahan yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Barang siapa yang telah Allah berikan dengan karunia terbaik dalam kehidupan yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kerugian terbesar dalam kehidupan, yaitu dijauhkan dari cahaya hidayah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Wa ba'du, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan perkataan yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang berusaha taat selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Dia sudah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang sejati. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita, karena kita baru saja melewati saudara dari kematian, yaitu tidur. Sehingga ketika kita bangun, kita berdoa, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang ahyana ba'da ma'amatana, yang telah menghidupkan kami setelah Dia mewafatkan kami. Dia tidur. Ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Jadi pada hakikatnya kita telah melewati
tidak dibangunkan kembali oleh Allah, tidak dikembalikan ruhnya, yaitu mereka wafat. Kita beruntung, alhamdulillah, Allah menghidupkan, mengembalikan ruh kita kembali setelah kita terjaga. Dan juga kita bersyukur kembali karena Allah memberikan kita rezeki berupa taufiknya, sehingga kita bisa ikut sholat berjamaah yang Nabi SAW katakan pahalanya seperti orang yang sholat semalam suntuk ketika Allah mudahkan dia untuk sholat berjamaah. Dan juga kita bersyukur karena Allah memberikan kita kesempatan untuk duduk dalam majelis ilmu, sama-sama menuntut ilmu. Karena Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mereka yang diberikan ilmu. Kalau disebutkan ilmu dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kata para ulama, kalau dimutlakkan maka maksudnya adalah ilmu agama. Allah akan mengangkat derajat mereka. Dan kita jangan menganggap bahwa derajat ini seperti kita melihat di penggaris usul, bahwa derajat itu hanya bedanya sedikit-sedikit, ya, satu derajat itu bedanya sedikit. Satu derajat di akhirat, perbedaan antara penghuni surga, satu derajat itu kata Nabi SAW, antara seperti seseorang, mereka bisa melihat orang yang berada derajat di atasnya itu seperti mereka melihat bintang di langit. Seperti mereka melihat bintang di langit. Itu perbedaan satu derajat di surga. Di kita kalau lihat membayangkan satu derajat, kita terkadang ingatnya matematik. Busur satu derajat itu cuma sedikit perbedaannya. 90 derajat dengan 91 hanya sedikit sekali. Tapi di surga yang disebut satu derajat itu, bahwa di surga melihat satu derajat di atasnya tadi, dia seperti melihat bintang di langit. Karena itu menjadi seharusnya bagi mereka yang berakal, membuat mereka bersemangat untuk terus menambah ilmu mereka dalam ilmu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, ya, ilmu syariat ini, ilmu agama kita yang mulia. Pada pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai salah satu fikih atau fikih ibadah yang berhubungan dengan ibadah keseharian kita yang paling penting, antara lain sholat, ya. Dan setelah kita bahas mengenai rukun sholat, mengenai wajib-wajib sholat sudah kita bahas juga, Pak, ya. Sunnah-sunnah sholat sudah kita bahas. Sudah, ya. Pembatal sholat belum, ya? Pembatal sholat belum. Pembatal belum. Terakhir sunnah-sunnah sholat, Pak, ya. Baik. Betul, Pak, ya? Bahasa Arab betul, Pak. Terakhir apa, Pak? Soalnya saya ada beberapa pengajian pakai buku ini, jadi sering kadang agak tertukar dikit. Sunnah sholat sudah. Sekarang sudah sholat sudah. Sekarang pembatal, ya. Pembatal belum. Sedikit kita baca di atasnya sunnah-sunnah perkataan dalam sholat seperti istiftah atau doa iftitah, ya, ta'awudz, ucapan amin juga adalah sunnah. Kemudian surat tambahan setelah Al-Fatihah, setelah amin kita membaca surat, itu pun termasuk sunnah. Sehingga kalau seseorang terburu-buru, dia hanya membaca, ya, dia langsung ruku maka boleh, ataupun dia membaca bacaan yang pendek sekali. Ya, sebagian ulama bahkan kalau dia niatkan contohnya membaca alif lam mim Allahu akbar, kalau dia terburu-buru maka insya Allah dia juga mendapatkan pahala membaca surat setelah amin. Kemudian bacaan tasbih lebih dari satu kali saat ruku dan sujud, subhanallahil azim, subhanallahil a'la, lebih dari satu kali, itu adalah sunnah. Dan juga doa sesudah tasyahud sebelum salam. Sebelum salam sesudah kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita membaca shalawat dan kita disunahkan juga berdoa. Dan itu sebagai ulama yang mengatakan waktu mustajab untuk berdoa. Sekarang kita bicara mengenai pembatal sholat. Secara umum, apa yang membatalkan toharoh itu membatalkan sholat. Apa yang membatalkan wudu juga membatalkan sholat. Karena toharoh adalah syarat sah sholat. Maka bila ia batal, sholat pun batal. Yang berikutnya tertawa dengan suara, yaitu tertawa terbahak-bahak. Ia membatalkan sholat berdasarkan ijma', kesepakatan ulama.
Ya. yang muncul di layar longgar. Nah, udah Pak Ustaz. Oh ini satu. Oh pakai lagi. Kayaknya mungkin ada masalah di kabelnya, Pak. Nah muncul. Ya. Karena di beberapa masjid alhamdulillah nggak ada masalah ya. Ada muncul. Ada. Alhamdulillah. Tadi yang megangnya siapa itu? Berdasarkan ijma, ya tertawa terbahak-bahak. Seperti perkataan bahkan lebih berat, ya perbuatan tersebut mengandung keremehan. Sedangkan tersenyum tanpa suara terbahak-bahak, maka ia tidak membatalkan sholat. Misalnya bapak sebelum sholat dapat WhatsApp, ya dapat WhatsApp, masuk ya transferan 500 juta. Amin. Waktu sholat bapak senyum terus. Ini nggak apa-apa, tidak membatalkan. Tapi kalau bapak terbahak-bahak, nah saat itu batal. Kayak ini Pak. Atau ada miss call dari Pak Prabowo, ya. Ada miss call, akhirnya senyum terus ya. Karena disangkanya mau jadi menteri ya. Karena lagi utang tuh ya. Yang ketiga, berbicara dengan sengaja untuk selain kemaslahatan sholat. Ya, dahulu para sahabat, sebagaimana disebutkan Zaid bin Arqam, kunna natakallamu fi sholat. Kami dahulu itu bicara saat sholat, ngobrol. Yukallimu rajulun minna shahibah. Salah seorang dari kami berbicara dengan teman yang ada di sampingnya lagi sholat. Wa huwa ila janbihi fi sholati hatta nazalat, sampai datang turun ayat dalam surat Al-Baqarah 238, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Fa umirna bisukut, maka kami diperintahkan untuk diam, wa nuhina 'anil kalam, dan kami diperintahkan atau dilarang untuk berbicara, ya. Namun bila berbicara karena lupa atau tidak tahu, maka tidak membatalkan sholat. Kadang ada respon yang kalau jadi imam salah bacaan berapa kali, kadang ada yang mengatakan ada yang astagfirullah, begitu ya. Ada juga terkadang aduh gitu. Nah ini kalau respon secara tidak sengaja, maka ini tidak mengapa. Kalau dia respon tidak sengaja, ya. Sebagian ulama yang mengatakan kalau kata yang diucapkan ini belum menyampaikan atau belum menjadi satu kalimat. Kalau menjadi satu kalimat membatalkan, ya. Dan dilakukan tentunya secara tidak sengaja, Kemudian lewatnya wanita dewasa atau keledai atau anjing hitam di depan orang yang sholat dalam area tempat sujudnya. Area tempat sujudnya maksudnya ini tempat sholat seseorang, kakinya berdiri di sini. Ini tempat sujudnya. Maka area antara tempat kaki seorang dengan tempat sujudnya ini daerah yang tidak boleh dilewati, ya, tidak boleh dilewati. Nah kalau ada wanita dewasa atau keledai atau anjing hitam, ini tentunya ibu-ibu bukan maksudnya menyamakan, ya. Bukan maksudnya menyamakan, hanya saja disebutkan berbarengan untuk menunjukkan bahwa mereka membatalkan. Tentunya bukan menyamakan, ya. Karena misalnya ini terkadang, mohon maaf, jalan masuknya orang-orang liberal untuk kemudian merendahkan syariat Islam, antara lain mereka masuknya lewat sini. Nih perempuan direndahkan nih, kalian disamakan sama keledai dan anjing hitam. Tidak berarti sesuatu yang disebutkan bersamaan statusnya sama. Seperti misalnya sesuatu yang dijaga baik-baik belum tentu memiliki sifat yang sama. Misalnya sesuatu yang berharga seperti berlian akan dijaga baik-baik. Kenapa? Karena berharga. Tapi mohon maaf, anjing galak pun dijaga baik-baik. Kenapa? Takut menggigit orang. Namun bukan berarti dia berharga, bukan, karena takut khawatir, ya, menggigit orang. Sama-sama dijaga, namun sifatnya berbeda. Nah dalam hal ini juga
Ini sama sekali tentunya bukan penyamaan, ini hanya disebutkan berbarengan saja bahwa mereka bila melewati orang yang sholat akan membatalkan. Sebagaimana Nabi SAW katakan, idza qama ahadukum yusalli, bila salah seorang di antara kalian berdiri untuk sholat, fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhir rajul arali. Maka sesungguhnya hendaklah dia membuat sutra penghalang bagi dirinya. Jadi termasuk sunnah. Kalau kita sholat, kita membuat sutra. Sutra ini sesuatu yang agak tinggi di hadapan seseorang, ya, di atas tempat sujud dia. Bisa kita di belakang tembok atau di belakang tiang. Itu menjadi sutra, sesuatu yang menghalangi orang lewat. Ataupun punggung seseorang, ya. Ataupun juga tas misalnya, ataupun kayu, ya. Itu disunahkan. Sehingga kalau ada yang lewat, dia bisa lewat di belakang itu dan tidak mengganggu sholatnya. Ya. Sebagian ulama yang mengatakan, ya, kalau tadi disunahkan sepakat bahwa itu disunahkan. Ada juga yang mengatakan termasuk garis dalam sejadah, walaupun ini diperselisihkan, ya. Karena ada hadis yang menyatakan kalau dia tidak menemukan sesuatu yang tinggi, maka hendaklah dia membuat garis, kata Nabi SAW. Hanya saja hadisnya diperselisihkan. Kata Imam Syafi'i, hadisnya tidak sahih, sehingga tetap harus ada sesuatu yang tinggi. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, hadisnya sahih, ya. Berbeda pandangan. Sehingga dalam hal ini, ya, sebagian ulama dia mengatakan garis pun boleh. Artinya seseorang tidak boleh melewati area antara tempat sujud dia, antara tempat kaki dia dengan tempat sujud dia. Kalau ada orang lewat, harus ditahan. Sekali dia tahan, 2 kali dia tahan, 3 kali masih ngotot, boleh didorong, ya. Boleh didorong untuk paksa untuk tidak lewat. Karena kata Nabi SAW, karena dia datang bersama syaitan. Nabi SAW berkata seperti itu, ya. Kalau 3 kali lewat. Namun kalau yang lewatnya yang tadi disebutkan, ini tadi disebutkan sutra ini antara lain kalau bisa seukuran sandaran pelana unta, jadi agak tinggi, sandaran pelana unta. Ini antara lain yang utama, ya. Lalu bila di depan, fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhir rahli fa innahu yaqtus salatahu al-himar wal mar'atu wal kalb aswad. Dan bila ternyata dia tidak memiliki penghalang setinggi tadi, terus lewat di depan dia keledai, wanita dan anjing hitam yang lewat di depannya, maka itu membatalkan sholat dia. Ya. Tapi kalau ada penghalang, pembatal, orang lewat, termasuk tadi wanita, kemudian kalau laki-laki dia lewat, ya, dia kalau masuk di area tempat sujud kita, maka kita harus tahan. Ya, mohon maaf. Anggaplah ini tempat sholat saya. Orang tidak boleh lewat di antara kaki saya dengan tempat sujud saya. Maka tentunya kita harus tahan. Sekali, tahan. 2 kali kalau masih ngotot kita tahan. 3 kali kita boleh dorong. Dan ini ham, artinya ini tidak masalah, dibenarkan dalam syariat. Kenapa? Karena Nabi SAW dia datang bersama syaitan. Sudah sampai 2 kali ditahan, orang lagi sholat masih ngotot, ya, maka dia boleh didorong. Nah, tapi kalau dia lewat laki-laki di sini, maka tidak masalah karena dia sudah di atas sutra. Walaupun ya berusaha jangan terlalu dekat, ya, Nah, tapi kalau wanita ataupun yang tadi disebutkan, mereka lewat dan nggak ada sutranya, ya, ini membatalkan sholat. Lewat seperti ini, maka dia membatalkan sholat. Karena bapak-bapak nggak bisa nahan ibu-ibu, ya, lagi sholat ditahan ini, ya, bahaya, ya, Pak. Jadi nggak bisa ditahan. Artinya ketika dilewat, dia kemudian membatalkan sholatnya. Ya. Terkadang ujungnya kita nahan orang lewat, ya, kita lagi sholat ditahan,
kita tangan kita gini, malah disalamin. Siapa yang mengajak salaman kalau orang lagi sholat? Malah disalamin, karena ada yang seperti itu. Ya. Dan hati-hati ya bapak-bapak, terkadang kita terburu-buru. Kadang ada orang dia melewati adalah alasan buru-buru. Kalau bukan darurat, ya. Kalau bukan darurat sekali jangan dilewati. Karena kata Nabi SAW, kalau tahu dosa yang dia akan tanggung, kalau dia melewati orang yang sholat dengan sengaja, maka saya akan menunggu, dia rela menunggu selama 40 masa. 40 masa. Kata sahabat bingung, atau ini 40 tahun, maksudnya 40 musim. Tapi 40 masa dibanding dia tahu nanti dosanya. Jadi dia lebih baik menunggu 40 masa ketika tahu nanti dosanya. Ya. Jadi hati-hati ketika lewat orang sholat. Ya. Terkadang ya itu tadi alasannya apa? Kayak buru-buru, padahal di luar juga main handphone. Ya. Gak buru-buru banget, juga bukan dalam keadaan darurat. Ya. Nah, ini tidak boleh dilewati. Bagaimana kalau sholat berjamaah? Kalau sholat sendirian, jelas tadi yang antara tempat kaki dia dengan tempat sujud dia yang boleh dilewati. Tapi kalau sholat berjamaah, maka sutrah yang tidak boleh dilewati adalah sutrahnya imam. Jadi kalau dalam sholat berjamaah yang tidak boleh dilewati yang di depannya imam. Artinya makmum boleh dilewati. Di sholat pertama ada yang batal, terus dia harus ke toilet. Dia lewati orang-orang tidak masalah. Tidak masalah. Bapak lagi Jumatan, semua penuh, gak ada tempat duduk. Di sholat ketiga ada kosong itu, bahkan bisa 2 orang. Bapak lewati orang-orang, bapak lagi sholat udah mulai Al-Fatihah misalnya. Bapak lewati, terus bapak kesana, tidak masalah. Dan jangan ditahan, karena kalau lagi sholat berjamaah yang nggak boleh dilewati adalah imam. Dan ini pernah terjadi pada sahabat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah terlambat dan beliau melewati para sahabat yang lagi sholat, bahkan menggunakan kendaraannya, tunggangannya, ya karena lagi di lapangan sholatnya. Dan satupun kata beliau tidak ada yang mengingkari apa yang beliau lakukan. Nah, karena yang memang tidak boleh dilewati itu adalah sutrahnya, depannya imam. Tapi kalau sholat sendirian, kita tidak boleh melewati dia. Kalau imam, kalau berjamaah, maka yang tidak boleh dilewati imam. Ya, seperti itu. Oleh karena itu juga kalau kita sholat pilih-pilih, Pak. Ya. Jangan di tempat yang, terutama kalau sholat sunat biasanya, di tempat orang yang lewat ke sana, banyak lewat, misalnya depan pintu atau dekat pintu, ya. Kan orang lewat di sana. Ya. Kita cari tempat yang menjauh ataupun tadi pakai sutra. Bisa pakai kursi sutranya, ya, atau misalnya punggung seseorang. Yang kelima yang membatalkan sholat adalah membuka aurat dengan sengaja. Berdasarkan keterangan pada saat sholat, membuka aurat dengan sengaja. Termasuk, mohon maaf, terkadang anak zaman sekarang orang pakai celana jeans, kemudian pakai kaos lepas, sehingga kalau sujud kelihatan celengannya. Ya, kelihatan celengannya. Ini kalau dibilang, aduh saya soalnya udah nyiapin pakaian, ya segera tutup. Kalau pas dia buka tersingkap, dia segera tutup. Tapi kalau dia bajunya model itu terus ketika sholat, maka tentunya dia dianggap seperti sengaja. Ya. Padahal Allah telah mengaruniakan rezeki untuk bisa beli pakaian yang lebih baik. Kenapa tidak pakai pakaian yang lebih baik? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah berfirman, pakailah pakaian indah kalian ketika kalian akan ke masjid. Ya. Jangan asal-asalan. Kemudian termasuk yang membatalkan sholat membelakangi kiblat, karena syaratnya sholat adalah menghadap kiblat. Membelakangi kiblat. Seseorang ketika sholat, dia boleh bergerak kalau ada hajat. Dia boleh bergerak kalau ada hajat. Sebagian ulama Syafi'iyah mereka mengatakan boleh bergerak, atau ulama Syafi'iyah mengatakan lebih dari gerakan. Maksudnya apa? Kalau yang dimaksud ulama Syafi'iyah, 3 gerakan besar yang berturut-turut. 3 gerakan besar yang berturut-turut. Misalnya ini gerakan besar, kaki ke samping. Ini gerakan besar. Tidak boleh berturut-turut. Tapi kalau misalnya dia di soft kedua,
di depan ternyata ada yang ke toilet, kosong. Harusnya yang di belakang, yang di sampingnya merapatkan. Merapatnya kemana? Ke arah tengah. Pokoknya yang kosongnya ke arah mana, dia ke arah tengah, dia merapat. Tapi kalau nggak pada ngerti, maka yang depan boleh ke maju, yang belakang boleh maju ke depan. Bagaimana kalau ternyata lebih dari 4? 1, 2, 3, 4. Ya, tadi disebutkan 3. Yang tidak boleh itu kalau berturut-turut, sehingga seseorang boleh 1, 2, 3. Berhenti dulu sejenak. 1, 2, 3. Berhenti sejenak. 1. Jadi dia yang habis 1 lagi. Tapi dia berhenti sejenak. Ini termasuk diperbolehkan. Atau misalnya Bapak lagi sholat berjamaah, Bapak softnya mohon maaf di posisi Bapak itu di dekat pintu ya. Artinya Bapak kemungkinan orang lewat, Bapak masbuk, orang lain sudah bubar, Bapak menyelesaikan sholat di sana ya. Kalau Bapak sholat di situ, kemungkinan orang terhalang ya. Nah, tapi kalau saya ke depan, saya akan mendekati sutra dan orang tidak terhalang, Bapak diperbolehkan juga maju. Ya, kalau misalnya tidak kita mengambil paham yang tidak boleh lebih dari 3, maka kita bisa berhenti sejenak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah ini boleh. Nah ini termasuk gerakan kalau ada hajat boleh. Termasuk misalnya gerakan menyamping sedikit. Kalau ada sesuatu misalnya, ada orang istri kita mau lewat di rumah, kita pas rumahnya haririn gitu kan, kita geser sedikit boleh. Tapi kalau kita bergeser membelakangi, maka ini membatalkan sholat. Jadi kita orang-orang refleks. Kadang ada orang yang refleks dengar suara, dia ngebalik dengar ada suara. Tapi kalau suaranya di belakang, dia refleks, naonnya. Nah, ini membatalkan. Kalau dia membelakangi, ini yang dimaksud membelakangi. Membelakangi kiblat. Ya. Karena menghadapnya adalah syarat sah sholat. Syarat sahnya sholat. Ya. Kemudian adanya najis pada diri orang yang sholat, sementara dia mengetahuinya dan menyadarinya, namun tidak segera menghilangkannya. Kita sholat. Aduh, saya baru ingat di sorban saya ini tadi anak atau cucu kita, misalnya anak kita kencing di situ tadi. Keburu kepake gitu kan. Gimana ini? Maka kalau seseorang bisa melepaskannya, dia lepaskan. Atau jaket dia lepaskan ya. Kenapa? Karena kalau dia tahu tapi dia terus biarkan pakai ya, dia terus biarkan pakai, dia tahu tadi ada najisnya di sini nih. Dia tahu, dia biarkan terus, maka ini dianggap membatalkan sholat. Yang harus dia lakukan, dia lepas. Ini termasuk gerakan yang dibolehkan. Tapi masalahnya, bagaimana kalau misalnya kita tahu yang najisnya itu ada di pakaian dalam kita atau di pakaian besar. Bukan, kalau sorban kan tinggal dibuka, atau jaket, mantel tinggal dibuka. Bagaimana kalau ini? Tadi susah. Kalau seseorang kemudian harus membuka pakaian yang terkena najis dengan susah payah, maka dia boleh membatalkan sholat. Dia batalkan sholat, dia ganti pakaian. Karena kalau dia teruskan, itu dia dianggap membatalkan sholat. Ya. Ini dengan syarat apa? Dia mengetahui dan menyadari. Kemudian di antara yang membatalkan sholat adalah meninggalkan salah satu rukun sholat atau salah satu syaratnya secara sengaja tanpa udzur, ya. Ini juga membatalkan. Misalnya seseorang mengurangi atau menambahkan rukun sholat, dia misalnya tidak sengaja dia tinggalkan ruku ya di rakaat pertama ya. Kenapa? Atau dia meninggalkan, kalau ruku sejarah, orang yang sering tinggalkan secara tidak sadar adalah iktidal sama duduk di antara dua sujud.
itu yang orang suka tinggalkan secara tidak sadar. Secara tidak sadar gimana Pak? Setelah ruku orang kemudian tinggalkan secara tidak sadar, artinya dia tidak melakukan rukunnya secara baik. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Nah, dia belum sempurna. I'tidal itu kan? I'tidal itu rukun. Orang kadang nganggap dia setelah ruku dia hanya diperintahkan berdiri sedikit untuk maksudnya sujud, sehingga tidak dianggap rukun. Dan rukun ini seperti stasiun, harus berhenti dulu dengan tenang, sehingga ketika dia ruku dia harusnya sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Tunggu dulu, tegakkan dulu punggung. Tegakkan dulu punggung. Atau misalnya seseorang agak begini tidak masalah selama dia tumakninah, tenang dulu, baru turun. Nah, orang kadang banyak yang sami Allahu liman hamidah langsung turun. Hati-hati Bu, ini nggak sah sholatnya. Karena dia rukun, i'tidalnya rukun. Ya. Atau juga yang sering tidak sadar ditinggalkan, duduk di antara dua sujud. Ketika seseorang sujud, Allahu Akbar. Orang Allah. Jadi kalau nggak ada masalah punggung, dia nggak sah sholat, duduk di antara dua sujudnya, dan nggak sah sholatnya nggak sah. Kalau dia nggak ada masalah punggung, ya, dia harusnya tenang dulu. Allah, baru dia turun. Terkadang juga ini dalam sholat berjamaah. Dia tunggu imamnya, Allahu Akbar. Dia tunggu imamnya sampai Allahu Akbar lagi, nggak mau capek. Allahu Akbar. Coba aja perhatiin Pak, saya suka lihat modus-modus orang sholat. Saya suka lihat tuh, perhatiin ada orang yang emang setengah. Dia nunggu imamnya bilang Allahu Akbar. Jadi ketika Allahu Akbar dia udah dikur setengah, tinggal turun dikit, gitu kan? Nah ini apa namanya? Ya tidak sah nanti duduk di antara dua sujudnya. Nah kalau dia sengaja, maka kalau rukun itu sengaja tidak sengaja harus dikerjakan. Kalau dia menyadari, aduh saya tadi rakaat kedua kayak gitu, maka rakaat kedua dia tidak sah. Apakah kalau dia sengaja seperti itu, rakaat keduanya tidak sah, ya. Artinya sholatnya bisa batal. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal. Kalau tidak sengaja, saya dulu nggak ikut pengajian, jadi saya ruku i'tidalnya seperti itu. Tapi rakaat pertama, kedua saya sudah benar, rakaat ketiga saya kebiasaan saya dulu lagi. Saya cuma bangun sedikit langsung turun. Rakaat keempat kita ingat. Jadi bukan karena sengaja ya, karena kebiasaan dulu. Maka apa yang harus dilakukan? Apakah harus memulai sholat dari awal? Nggak perlu. Tapi karena itu dilakukan rakaat ketiga, rakaat ketiganya tidak dianggap. Rakaat ketiga tidak dianggap. Artinya ketika dia rakaat keempat itu dianggap sebagai rakaat ketiga. Ini permasalahan yang detail. Harap diperhatikan. Kalau misalnya yang ketiga dia melakukan kesalahan dalam rukun secara tidak sengaja, maka rakaat ketiganya ini tidak dianggap. Dia jadikan rakaat keempat menjadi rakaat ketiga. Sama seperti kalau dia mengerjakan sholat, di rakaat pertama dia meninggalkan salah satu rukun tadi, ya, misalnya dia meninggalkan ruku, atau dia tadi i'tidalnya dia tinggalkan karena kebiasaan dia lama. Dia sadar, ini saya salah ya, tadi saya i'tidal cuma begitu saja. Maka ketika dia ingat di rakaat pertama, dia harus kembali ke, misalnya dia tinggalkan ruku. Kalau di rakaat pertama, seseorang di rakaat pertama dia sujud, dia ingat, aduh saya tadi i'tidalnya nggak benar nih, ya, atau saya meninggalkan ruku misalnya. Apa yang dia lakukan? Maka dia segera bangun,
lalu dia langsung ruku. Kalau di rakaat pertama. Terus tadi misalnya dia lupa itidalnya nggak benar, maka dia sempurnakan. Kalau di masih satu rakaat, masih di rakaat yang sama. Tapi kalau dia ingat di rakaat kedua, aduh saya tadi rakaat pertama saya itidalnya kacau, ya, karena masih kebiasaan dulu sebelum ngaji saya nggak tahu, ya. Ataupun saya misalnya meninggalkan ruku misalnya. Maka bagaimana cara dia yang harus dia lakukan? Dia jadikan rakaat kedua ini menjadi rakaat pertama. Yang satu tidak dianggap. Dan dia tidak perlu mengulang lagi dari awal. Dia batalin, dia mulai lagi, nggak perlu. Tapi dia jadikan ini rakaat pertama. Karena yang tadi dianggap ruku. Begitu juga kalau menambahkan secara sengaja. Bagaimana menambahkan secara sengaja? Seseorang di rakaat keempat, misalnya sholat zuhur atau sholat asar, rakaat keempat dia langsung bangun, Allahu Akbar. Harusnya kan duduk, Pak. Baru dia setelah baca Al-Fatihah dia baru ingat, astagfirullah, ini saya sudah 4 rakaat, kenapa saya berdiri lagi? Apa yang harus dia lakukan? Dia harus langsung duduk. Ya, baru juga nanti sujud sahwi. Tapi kalau dia teruskan, dia baru ingat, astagfirullah, ini saya udah rakaat kelima. Kagok lah, selesaiin aja. Nah, ketika dia justru seperti itu membatalkan sholat dia. Dia membatalkan karena dia menambah dengan sengaja. Tapi kalau dia karena lupa, dia langsung tadi harus langsung duduk, kembali ke posisi yang seharusnya. Lalu kemudian nanti setelah itu dia sujud sahwi. Termasuk yang rukun yang tadi saya bilang, rakaat pertama dia lupa, dia baru ingat rakaat kedua, maka rakaat keduanya menjadi rakaat ke-1. Dia juga nanti sujud sahwi. Tapi tidak boleh hanya sujud sahwi saja. Kalau rukun itu tidak gugur hanya dengan sujud sahwi, tetap dia harus lakukan. Kalau rukun itu yang mana aja? Ya, pernah kita bahas. Kalau yang sudah mencatat, alhamdulillah. Atau yang punya bukunya, alhamdulillah. Kalau yang sudah dicatat di otak, alhamdulillah. Tapi ada yang mencatat di otak, Pak. Biasanya lupa juga ya. Saya sarankan saya catat, kalau nggak beli bukunya ya. Beli buku banyak di Parasari dan segala macam. Ini buku kitab fikih biasa gitu. Supaya kita tahu apa saja yang disebut rukun. Kemudian banyak bergerak yang bukan termasuk perbuatan sholat untuk selain alasan darurat. Tadi yang kita sebutkan. Kalau bergeraknya karena alasan darurat, karena hajat, ya, karena kebutuhan maksudnya, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada alasan dia banyak bergerak, maka ini bisa membatalkan. Dan banyak bergerak yang dimaksud adalah bergerak dengan gerakan tubuh yang besar. Kalau kita menggaruk wajah itu tidak dianggap besar. Misalnya gatal. Ini kita sebenarnya nggak apa-apa, ya. Terkadang mohon maaf ada yang berlebihan, sampai menggaruk wajah pun nggak boleh. Dan nggak boleh lebih dari 3 kali. Jadi orang repot kadang. Kenapa? Karena ketika dia mengangkat, ini dianggap 1, menggaruknya 2, balikinnya 3, sudah batal. Ya. Kalau masih nggak dia ngangkat sekali 1, gatal 2, yang sebelah kanannya gatal juga, geser lagi 3, ya udah habis kuotanya. Masa sampai sholat gini terus ya? Tapi ini maksudnya bukan gerakan itu, tapi gerakan besar. Yang disebutkan ulama Syafi'iyah bahwa tidak boleh banyak lebih dari 3 gerakan ini adalah gerakan besar, gerakan kaki kita, badan kita, ya, termasuk seseorang meloncat dalam sholatnya, ya, itu termasuk gerakan besar. Walaupun saya kira bapak-bapak nggak ada yang suka meloncat dalam sholat ya. Kemudian bersandar tanpa alasan. Kalau seseorang punya masalah punggung,
dan dia bisa berdiri kalau dengan bersandar. Orang ada masalah punggung, dia nggak bisa, kan kita telah sebutkan Pak, kalau sholat fardu selama dia masih bisa berdiri harus berdiri. Nggak boleh seseorang langsung duduk dalam sholatnya. Ikut misalnya sholat fardu ya, dia nggak boleh langsung duduk seperti ini. Allahu Akbar. Ini nggak boleh dalam sholat fardu. Kalau sholat sunat boleh. Walaupun kalau seorang bisa berdiri, masih bisa berdiri, tapi dia milih duduk dalam sholat sunat, dia dapat pahala setengah. Tapi sah sholatnya. Tapi kalau sholat fardu, kalau kita langsung duduk, ini tidak sah sholat kita. Wa qumu lillahi qanitin, karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 238, berdirilah kalian kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Dan semua ulama sepakat itu maksudnya dalam sholat. Sehingga ulama fikih semua juga sepakat kalau seseorang masih bisa berdiri, maka dia harus berdiri. Ya. Nah, tapi ada kalanya seseorang tidak bisa berdiri kecuali dia harus bersender karena dia nggak kuat lama misalnya. Maka apabila seperti itu dia diperbolehkan. Misalnya dia cari di sudut masjid yang ada tiangnya, saya nggak bisa berdiri lama, nggak kuat gitu kan. Tapi kalau saya agak nyender, maka nggak apa-apa. Misalnya saya baca sebentar, lalu pas nggak kuat saya nyender, ini boleh. Tapi kalau nggak ada alasan, seseorang sengaja cari tiang. Kenapa Pak di tiang Pak? Dia bisa nyender. Nah ini kalau tanpa alasan dia karena kedul ya, maka dia dianggap bisa membatalkan sholat. Jadi bersandar boleh kalau ada alasan. Termasuk para ulama mengatakan kalau dia bisa berdiri dengan pakai tongkat, maka boleh dia pakai tongkat. Menambah rukun perbuatan secara sengaja, tadi kita tersebutkan ya, kalau dia menambah dengan sengaja karena dia merusak perkataan sholat dan dia membatalkannya berdasarkan ijma, kesepakatan ulama. Semua ulama sepakat kalau menambah sholat secara perbuatan sholat secara sengaja dan dia sadar, maka ini membatalkan sholat. Kemudian mendahulukan sebagian rukun atas sebagian yang lain secara sengaja, karena tertib adalah juga rukun. Maksudnya begini, ya kita mendahulukan sujud sebelum ruku. Ya, sebelum ruku kita sujud duluan secara sengaja, tentunya itu membatalkan sholat. Ya. Kemudian salam sebelum waktunya dengan sengaja. Salam sebelum waktunya, belum baca tasyahud dia sudah salam, maka itu membatalkan sholat. Atau ketika kita sholat berjamaah, kita mendahului imam ketika dia salam. Karena mendahului imam dalam sholat itu hukumnya secara umum makruh. Tapi ada dua posisi, ada dua momen yang kalau seorang makmum mendahului imam maka batal sholatnya. Yang pertama ketika takbiratul ihram, kalau dia mendahului imam maka batal. Yang kedua ketika salam, imam belum salam, dia salam duluan, maka itu membatalkan sholat. Dikecualikan beberapa hal. Misalnya dia karena ngelamun Pak, dia nggak sadar, ternyata assalamualaikum, pas dilihat imam belum salam, karena dia ngelamun banyak utang, jadi akhirnya dia salam duluan. Maka apa yang harus dia lakukan? Kata para ulama, dia niat lagi masuk ke dalam sholatnya. Dia niat lagi masuk ke dalam sholatnya dan dia ikuti imam. Dia niat lagi masuk dalam sholat, dia ikuti imam. Ya. Tapi kalau sengaja dia mendahului imam, rame bisa gitu imam teh gitu. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Nah, itu membatalkan sholat. Bukan membatalkan sholat berjamaah, membatalkan sholatnya. Jadi dia harus mengulang sholatnya. Dikecualikan dalam kondisi darurat. Apa? Misalnya Bapak sakit perut, kebanyakan makan sambal tadi. Ya. Bapak terus duduk tasyahud. Bapak tahu, wah imam kuliah itu tasyahud pasti rame wae, nggak pernah bentar. Sedangkan saya ini udah nggak kuat, saya udah baca tasyahudnya udah beres, dan saya nggak kuat. Kalau saya menunggu lebih lama, bakalan heboh di masjid. Ya. Itu buat saya, pokoknya bakalan heboh. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia boleh membatalkan?
pada saat keadaan darurat dia boleh membatalkan. Caranya gimana? Mohon maaf, bukan membatalkan. Boleh dia salam. Caranya gimana? Dia niatkan berpindah ke sholat sendirian, mufaraqah. Dia berniat untuk sholat munfarid. Lalu kemudian dia salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Karena kenapa? Keadaan darurat. Kalau bukan darurat nggak boleh. Ya. Kemudian mengubah makna bacaan secara sengaja. Ini khususnya dalam Al-Fatihah karena dia adalah rukun. Makanya satu surat dalam Al-Quran yang kita harus berusaha perbaiki adalah Al-Fatihah. Yang kita harus kuasai dengan baik dan pelajari terus adalah Al-Fatihah. Karena dia umumnya ulama katakan rukun sholat. Kalau kita salah bacanya maka tidak sah sholat kita. Kalau kita mampu tapi kita sengaja ya asal-asalan bacanya maka tidak sah. Yang begitu juga tidak dalam misalnya sholat berjamaah, ya harus diperhatikan bahwa yang menjadi imam adalah yang Al-Fatihahnya sudah lolos, itu batas minimal. Kalau Al-Fatihahnya masih, jangan kemudian kita asal dorong orang. Ya, saya sering ibaratkan kalau kita memilih imam dalam sholat ini seperti memilih sopir dalam tanjakan. Kalau kita nggak tahu apakah dia bacanya benar atau tidak, nggak bisa, mangga. Sekarang kayak kita lagi di nagrek, ya, terus kita pakai mobil lama. Aduh saya capek nih, nggak bisa nyopirin. Apakah kita bisa nyuruh orang seenaknya aja? Mangga. Misalnya anak muda, remaja, langsung mangga weh. Kan nggak bisa sembarangan. Kenapa? Karena kalau salah kita yang celaka. Begitu juga dengan sholat. Sholat itu urusan akhirat. Kita nggak bisa sembarangan. Nah, ini supaya kaderisasi, cari yang mudah. Tapi kita belum tahu Al-Fatihahnya gimana? Ini hati-hati. Ya. Artinya dalam memilih seperti ini harus benar. Tanggung jawab kita, ya, terutama dalam hal ini mohon maaf, kita sebagai pengurus, ya, tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah. Ya. Kemudian yang ke-15 adalah membatalkan niat disebabkan ragu-ragu untuk membatalkan sholat. Ya. Membatalkan niat disebabkan ragu-ragu untuk membatalkan sholat atau membulatkan tekad untuk membatalkannya karena keberlangsungan niat merupakan syarat. Ketika sholat dia ada niat untuk membatalkan. Kenapa? Aduh saya belum matiin kompor, ibu-ibu misalnya. Aduh batal nggak ya? Matiin nggak? Ya. Ketika ibu batal, apalagi ibu membulatkan, udah batalin aja lah. Nah ketika ibu sudah seperti itu, maka sebenarnya ibu sudah membatalkan sholat. Maka kalau dalam keadaan darurat ya tidak mengapa. Secara umum membatalkan sholat secara sengaja ini nggak boleh. Tapi kalau seseorang dalam keadaan darurat, misalnya dari kompor, ibu kalau dibiarkan bahaya, ibu tahu bahayanya, ya, maka ibu boleh membatalkan sholat. Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau diskusi kami silakan. Tanya Pak Ustaz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam sholat berjamaah ada makmum itu yang seharusnya duduk, dia lupa berdiri. Ya pada rakaat kedua atau ketiga gitu ya, lupa dia, nggak ngelamun tadi kan, imamnya masih duduk, ya, dia lupa berdiri. Kemudian dia duduk lagi kan, karena di kanan kirinya sudah duduk. Ya. Apakah ini yang tadi lupa itu perlu sujud sahwi atau tidak? Allah a'lam bishawab. Kalau dalam suatu sholat berjamaah tidak perlu dia sujud sahwi. Ini faedahnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah kesalahan yang seperti itu ditanggung oleh imam. Artinya dia dianggap sudah satu kesatuan dengan imam. Sehingga kalau kesalahan seperti itu dia tidak perlu sujud sahwi. Ya. Nah, Kalau sholat sendiri, ya dia harus. Nah, saya melihat dia sujud sahwi. Ya. Dia melakukan sujud sahwi. Ya. Bagaimana? Sebenarnya tidak perlu, karena dia sudah dalam keadaan sholat berjamaah. Jadi termasuk kesalahan yang ditanggung oleh imam dalam hal seperti itu. Ya, dalam hal seperti itu. Ya Allah a'lam bishawab. Terima kasih. Ya. Rumah imam. Dengan rumah
Yang salah dalam sholat ini anakku Pak Imam. Baik, ada lagi yang bertanya Pak? Ada ibu-ibu punya saya. Terima kasih. Ini Pak, kalau misalnya kita sedang melaksanakan sholat sunat, kemudian tiba-tiba ada orang yang datang dan ikut makmum pada kita karena menyangka bahwa kita sedang melaksanakan sholat wajib, sholat fardu, apa yang harus dilakukan oleh yang menjadi imam, atau kalau misalnya yang menjadi makmum itu tahu setelah sholat selesai bahwa yang diimaminya itu adalah sholat sunat, apa yang harus dilakukan oleh yang makmum tersebut? Apakah sholat fardunya itu sah atau apakah dia mengubah niatnya menjadi sholat sunat yang sudah dilakukan tadi? Terima kasih. Baik. Bagaimana intinya permasalahannya? Bagaimana hukum berbeda niat dengan imam? Makmum beda dengan imam. Bagaimana hukumnya? Imam ini sholat sunat. Ternyata makmum dia mau sholat wajib. Dia sangka dia sholat sunat. Apa yang harus dilakukan? Terkadang orang ada yang begini, angkat tangan ya. Ada yang bagaimana? Intinya tapi sebenarnya nggak masalah. Tidak masalah seorang bermakmum kepada yang berbeda niat. Bagaimana bisa seperti itu? Karena ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW yang beliau juluki a'lamun nas bil halal wal haram, orang yang paling tahu mengenai halal dan haram, Mu'adz bin Jabal. Beliau pernah sholat bersama Nabi SAW berjamaah. Namun setelah sholat beliau bergegas pergi. Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang lain, apa yang dilakukan Mu'adz? Kenapa dia bergegas pergi setelah sholat berjamaah? Kemudian dikatakan bahwa dia mengimami kaumnya, kabilahnya untuk sholat isya waktu itu berjamaah. Mengimami kaumnya, kenapa? Karena Mu'adz aqra'uhum bi kitabillah, orang yang paling bagus, paling benar bacaannya dalam Al-Quran, dan orang yang paling paham mengenai agama di kabilahnya, sehingga beliau yang paling berhak untuk menjadi imam. Maka beliau sholat lagi setelah sholat isya berjamaah bersama Nabi SAW. Beliau sholat lagi isya mengimami kaumnya. Nabi SAW membenarkan perbuatan Mu'adz ini dan beliau mengatakan bahwa yang bersama Nabi sholatnya tadi ini hukumnya wajib. Adapun ketika dia mengimami kaumnya hukumnya sunnah. Dan yang diimami siapa? Kaumnya, mereka sholat apa? Sholat wajib. Sholat wajib. Sehingga dari situ khususnya ulama Syafi'iyah dan Hambali mereka mengatakan bolehnya makmum bermakmum ke imam yang berbeda niat. Sama seperti kita jamak misalnya zuhur dan asar. Nanti saya punya takhir. Nanti aja kalau saya sudah sampai di kota ini. Pas kita nyampe, kita mau ke Surabaya, mau ke Surabaya dari Bandung, mampir di Semarang. Nah, saya nanti jam terakhir aja di Semarang. Pas di Semarang, ternyata kita ke masjid, lagi mendirikan sholat asar. Saya belum sholat zuhur nih. Boleh nggak saya bermakmum? Saya niatnya sholat zuhur. Boleh. Walaupun beda niat, sesama sholat fardu ataupun dia sholat sunat itu diperbolehkan. Seperti itu ya. Karena dalilnya tadi dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal dan Nabi SAW membenarkannya. Ya, disebutnya taklid. Sikap beliau membenarkan itu taklid. Itu termasuk sunnah. Allahu a'lam. Kalau kita itu sedang safar di masjid itu sering terjadi beberapa sholat berjamaah itu beberapa grup. Ya. Sini sholat jamaah, ada makmumnya. Itu masih transit biasanya. Iya, masih transit di rest area gitu kan. Ya. Di sini lagi mengadakan lagi sholat jamaah sendiri. Nah ini bagaimana seharusnya? Harusnya memang bersatu. Kita kalau sudah ada jemaah seperti itu jangan buat yang baru, gabung saja. Ya. Gabung saja. Ya. Iya kan? Jadi gitu. Kalau saf, jadi kita tuh memang dalam perjalanan ada
ada yang mereka itu 4 kan kita 2 kalau ini asar atau zuhur gitu ya. Kita itu ingin 2-2 itu gimana itu? Kalau kita bermakmum kepada imam yang mukim, Iya. kita mau dikosor nih 2-2. Bisa tapi imam 4. Ya, tapi imam 4. Ya. Maka kalau kita ikut menjadi makmum bersama dia, maka kita harus ikuti dia. Walaupun kita datang di sholat asar, kita datang di rakaat keempat, maksudnya kita masuk di rakaat keempat, rakaat ketiga. Berarti bisa bapak berapa rakaat lagi? 2. Cocok dengan kita di kosong. Boleh nggak pada satu saya mau kosong? Nah kalau keadaan seperti itu, umumnya ulama mengatakan tidak boleh. Walaupun dia datang yang masuk, dia tetap harus sempurnakan menjadi 4, karena dia bermakmum kepada imam yang mukim. Imam yang mukim, ya seperti itu. Kecuali kalau memang ya dia bersama teman-temannya, kita sholat berjamaah ini jadi sama-sama kita mau kosong itu boleh. Tapi kalau kita bermakmum dia mukim, maka kita harus ikuti dia. Ya. Jadi juga untuk menghindari fitnah, orang jadi bingung kalau ini kok sholat cuma 2 rakaat gitu kan. Seperti itu, Allah a'lam bishawab. Ya baik. Kalau kita menemani sholat yang munfarid itu keharusan atau sunat saja. Misalkan Pak Iwan itu datang telat, saya sudah sholat kan. Ya. Nah, dia cuma sendirian, bisa temani gitu. Ya. Nah itu keharusan atau sunat? Atau sunat? Jawabannya sunat Pak. Karena Nabi SAW ketika melihat seperti itu, beliau berkata kepada para sahabat, ketika ada yang masuk ke masjid sholat sendirian, beliau berkata, apakah tidak antara kalian tidak ada yang ingin bersunat untuknya? Nah itu menunjukkan anadmu atau disukai, tapi bukan wajib. Kalau wajib beliau akan langsung perintah untuk ikut temani dia. Tapi beliau apakah ada yang tidak ingin bersunat untuknya? Nah, jadi itu hukumnya kesunat. Allah a'lam bishawab. Tidak sampai wajib. Baik, ada lagi yang bertanya? Kalau kita lagi sholat Jumatan Pak, kita begitu Ustaz sudah berbicara di depan, kemudian kita terlambat datang ke tempat ini. Nah biasanya kan kita suka melakukan sholat informasi. Nah ini mana yang penting, apakah begitu datang kita langsung sholat informasi atau kita langsung mendengarkan ceramah Ustaz yang sudah ada di mimbar? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita sholat Jumatan, kita ada di rakaat terakhir begitu mulai tahajud, ternyata kita keluar gas batal ya berarti. Nah kemudian berarti kita sholat Jumatan batal. Nah ketika sudah selesai dan sebagainya, kita ambil wudhu dan sebagainya, kemudian kita lagi sholat lagi. Nah ini ngambil yang mana? Apakah yang 2 rakaat, apa yang 4 rakaat? Terima kasih. Berhubungan dengan terlambat dalam sholat Jumat, ini ada perinciannya. Kalau seseorang datang ketika azan dikumandangkan, apakah dia harus menjawab azan dulu atau dia sholat? Karena orang kadang setelah azan itu banyak yang berdiri ya, sampai dijawab. Jawabannya kalau dia dalam kondisi seperti itu, dia langsung sholat. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah khatib itu didahulukan, lebih utama dibandingkan dia menjawab azan. Sehingga umumnya ulama katakan kalau dia masuk masjid, dia kemudian tadi ketika azan dia langsung sholat saja, tidak perlu sampai selesai azan. Itu yang pertama kondisinya. Kalau yang kedua yang tadi Bapak sebutkan, ini sudah azan, khatib sudah berkhutbah, ya, dan tentunya seorang muslim kalau tanpa uzur tentunya tidak sepatutnya seperti itu ya, karena catatan malaikat sudah diangkat, sudah ditutup. Lalu apa yang harus dia lakukan? Dia langsung sholat, karena Nabi SAW pernah menegur salah seorang sahabat yang datang ketika seperti kondisinya persis seperti itu, dia langsung menutup. Nabi SAW katakan, as-sholatu raka'atain, kamu sudah sholat 2 rakaat. Belum ya sholat, maka sholat. Lagi khutbah beliau potong, dan ini boleh. Khatib itu boleh memotong pembicaraan. Dia lagi khutbah di luar tema, terus tiba-tiba ada hal-hal seperti itu.
atau termasuk ada jemaah rame ngobrol atau jemaah buat main handphone. Zaman sekarang paling banyak main handphone ya. Itu khatib boleh menegur di tengah khutbahnya, terus dia mohon maaf yang memegang handphone saya harapkan untuk dikonsentrasi kembali, atau mohon maaf yang ribut berbicara ya, itu bisa dianggap menggugurkan pahalanya ya. Itu boleh. Nah, intinya kalau yang Bapak tadi sebutkan dia langsung sholat, namun kata para ulama dia peringkas sholatnya, kerjakan saja rukunya, jangan kemudian dipanjangin ya, mentang-mentang dilihatin banyak orang, saya mau bacaan apa aja rakaat pertama saya ke masjid, jangan, dia peringkas sholatnya, peringkas. Terus yang kedua, kalau kita tadi batal ketika sholat, lalu kemudian kita harus berwudu lagi ya ketika sholat Jumat, maka apakah saya harus mengulang sholat Jumat 2 rakaat ataukah sholat zuhur? Jawabannya sholat zuhur. Karena jangankan itu Pak, ulama 4 mazhab sepakat, barang siapa mereka mendapati imam terlambat, dia lagi ruku dan dia bisa ruku bersama imam di rakaat kedua, dia bisa ruku sama imam barengan ya, maka dia telah dianggap mendapatkan 1 rakaat. Setelah imam salam dia bangkit, sempurnakan berapa Pak? 1 rakaat lagi, dia sempurnakan 1 rakaat lagi, karena dia dianggap telah dapat 10 rakaat dan dia telah dianggap mendapatkan sholat Jumat. Tapi kalau dia datang lewat dari imam ruku, imam i'tidal ketika rakaat kedua, maka apa yang harus dia lakukan? Dia ikuti saja sama imam. Setelah imam salam dia bangkit, dia sempurnakan 4 rakaat zuhur. Ini 4 mazhab sepakat. Kalau dia lewat dari rukunya imam di rakaat kedua, maka dia dianggap melakukan sholat zuhur. Apalagi kalau tadi batal seperti itu Pak ya. Nah seperti itu, Allah a'lam bishawab. Ya, silakan. Kalau kita misalnya sholat munfarid ataupun sunnah gitu, tiba-tiba ada kucing di tempat sutra kita, di kepala kita. Nah itu gimana sikap kita? Apa biarin aja atau dikecok atau itu yang pertama? Karena saya kucingnya banyak, kita kucing juga. Pet lover ya. Yang kedua itu kalau misalnya kita sholat sunnah atau munfarid itu ada yang nyariin kita atau ada yang manggil atau ada tamu gitu. Sholat sunnah munfarid. Yang sholat sendiri misal sholat wajib atau sholat wajib tapi di rumah itu, tapi ada yang nyariin, ada tamu atau ada orang tua manggil gitu, mana yang didahulukan? Apa kita sholat terlebih dahulu tunaikan ataukah kita mengucapkan subhanallah? Adabnya gimana, berapa kali gitu? Terus yang ketiga itu apa ya, lupa saya. Sudah. Ya dua aja dulu. Yang pertama kunci lewat nggak masalah. Nggak masalah kunci lewat. Tidur gitu di. Ya didorong saja sama kita. Didorong saja. Kepalanya. Ya. Atau di. Ya didorong saja. Tapi hati-hati dia kencing, karena kucing kan suka kencing ya. Karena dia dianggap najis. Yang kedua, jadi kalau ada kucing tinggal disingkirkan saja. Kalau mengganggu, menghalangi kita. Yang kedua, kalau kita dipanggil, kita lagi sholat munfarid, nggak boleh dibatalin. Nggak boleh dibatalin. Kalau sholat sunnah itu masih ada keringanan. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau dipanggil misalnya orang tua ketika sholat sunnah itu boleh dibatalkan. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Ataupun sholat sunnah, walaupun tamu, tapi kalau dia ingin memberitahu, jangan bilang subhanallah. Nanti saja kalau dia bergerak pindah, misalnya dia ruku, dia keraskan Allahu Akbar ketika rukunya. Terus ketika ke atas naik, dia Sami'allahu liman hamidah, dia keraskan. Ya, jadi kode ya. Nah, itu nggak masalah. Bahkan tadi sholat sekalipun, kalau misalnya kemungkinan orang tua ini manggilnya bukan untuk sesuatu yang penting sekali, dan dia tahu kalau saya sholat biasanya nggak apa-apa, maka teruskan aja kata ulama. Ya, karena biasanya orang tua ini udah biasa kalau dia manggil
kita lama, oh berarti lagi sholat, ya nggak apa-apa, teruskan saja sholatnya seperti itu. Jadi Allah berfirman, wa atiiullah wa atiiur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Ya, taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian batalkan amal-amal kalian. Nah, ini jadi dalil menurut sebagian ulama, nggak boleh kita batalin sholat seenaknya. Kalau bukan dalam keadaan darurat itu nggak boleh. Ya. Jadi bapak kalau mau ngasih kode ya itu saja, mau usah bilang subhanallah. Tapi nanti pas bapak bergerak bapak keraskan Allahu Akbar. Seperti itu ya, Allahu a'lam bishawab. Yang ketiga lupa. Ya. Kalau misalnya pas lagi sholat itu di mulut kita tuh ada sisa-sisa makanan gitu. Ya. Nah itu gimana, ataupun kita kadang rumah lagi batuk gitu mengeluarkan dahak, apakah boleh pakai sarung tangan terus? Ya, baik. Kalau mengeluarkan makanan, kalau kita ada makanan di mulut kita nggak boleh ditelan, memang harus dikeluarkan. Entah pakai tisu atau kita keluarkan, kita ludahkan sedikit, dikeluarkan, jangan dikunyah, karena dikunyah ini dianggap termasuk perbuatan makan, ya. Sehingga tidak boleh dikeluarkan. Nah kalau ada dahak atau apa, bolehkah kita mengambil tisu? Jawabannya boleh, karena ini gerakan ringan dan ada hajat. Jadi kita ngambil tisu ini bukan ceritanya bukan karena ingin buka saja, tapi karena ada hajat. Karena kita nggak bisa misalnya sholat dalam keadaan penuh dahak gitu. Itu diperbolehkan, ataupun misalnya ingus itu boleh kita seperti ini, ya, boleh seperti itu. Karena itu ada hajat dan bukan termasuk gerakan yang besar. Ya Allah a'lam bishawab. Oh, saya tanya lagi. Terakhir. Apakah kita boleh membaca surat lebih dari satu? Misalkan karena surat-surat pendek kita baca mulai Qul a'udzu birabbin nas sampai dengan Al-Kafirun gitu. Boleh enggak? Oh ya, Kafirun sampai ke bawah ya. Kafirun sampai ke bawah ya, sampai Anas. Ya. Jawabannya boleh. Boleh, karena Nabi SAW dalam saat malam beliau baca Al-Baqarah sambung Ali Imran sambung An-Nisa. Kalau Bapak bisa ngikutin, alhamdulillah. Nanti di videoin Pak. Kalau bisa ngikutin ya. Seperti itu. Jadi boleh. Terima kasih. Tapi kalau mau seperti itu jangan kembali. Oh, nggak boleh ya. Tangkis disebutnya itu. Itu termasuk kembali itu maksudnya urutan suratnya kita yang belakang dulu baru yang ke depan. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Kayak tadi Bapak bilang Anas ke Al-Kafirun nggak boleh. Harusnya Kafirun ke Anas ya. Terus sampai Anas nggak boleh. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkan atas apa yang kita pelajari. Allah manfaatna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba.